kita mulai dengan pelajaran. Saya minta salah satu pimpin kita dalam doa. Kepada Arif Penta, mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dalam kerajaan surga, bagi pujian yang melimpah, kami haturkan kembali kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami dari rumah menuju di sekolah dengan jalan terang. Sekarang Tuhan, kami akan mulai pembelajaran. Semoga pembelajaran ini berawal dan berakhir dengan baik. Semua badan permohonan ini Bapa, kami sebutkan dalam dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke baik, terima kasih kepada Arif Penta yang sudah memimpin dalam doa. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Ibu. Apakah hari ini hadir semua? Tidak, Ibu. Siapa-siapa yang tidak hadir? Rianus, Dodo. Kenapa tidak hadir? Tidak tahu, Ibu. Oke baik. Kita langsung saja materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Apakah adik-adik tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup? Tidak tahu, Ibu. Oke baik, Ibu akan menjelaskan. Klasifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri morfologi, fisiologi, genetika, dan evolusioner. Yang berikut tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Tujuan yang pertama itu memudahkan mempelajari makhluk hidup. Contohnya seperti berbagai tumbuhan seperti padi, jagung, dan mangga. Yang kedua itu mengetahui hubungan kekerabatan. Contohnya penjelasannya mengetahui hubungan kekerabatan. Klasifikasi membantu mengetahui makhluk hidup di mana yang memiliki hubungan dekat. Contohnya singa dan kucing memiliki hubungan kekerabatan karena sama-sama termasuk keluarga Felidae. Yang ketiga, mempermudah pemberian nama ilmiah. Nama ilmiah digunakan agar tidak terjadi perbedaan nama di setiap daerah. Contoh nama ilmiah manusia adalah Homo sapiens. Yang berikut manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama itu mempermudah pembelajaran. Yang kedua itu konservasi. Yang ketiga pemahaman evolusi. Sekarang kita masuk pada dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama, ciri fisik dan morfologi. Yang kedua itu ciri anatomi. Yang ketiga fisiologi dan biokimia. Yang keempat habitat dan cara hidup. Yang kelima itu manfaat. Yang keenam tingkatan takson. Sekarang kita masuk pada sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup itu, sistem yang pertama itu sistem kingdom. Kingdom pertama itu Plantae, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contoh, padi, makanan, padi, jagung,
mangga, kelapa. Yang kedua itu kingdom anemia. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan dapat bergerak. Contoh kucing, sapi, ayam, dan lain-lain. Yang ketiga itu kingdom protista. Makhluk hidup berasal dari bersel satu atau sederhana. Contoh amoeba. Yang berikut itu kingdom plantae. Contohnya itu lumut dan tumbuhan paku. Yang berikut kita masuk pada contoh klasifikasi makhluk hidup. Contoh yang pertama itu kan kingdom animalia itu seperti hewan. Kingdom plantae itu tumbuhan. Kingdom fungi itu jamur. Yang itu kingdom protista. Yang terakhir kingdom monera. Oke, baik. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya. Ya, baik. Dari adik-adik ada yang bisa menyebutkan materi kita pada hari ini? Oke, baik. Ibu akan menyebutkan materi kita. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Tujuan dan manfaatnya itu memudahkan dalam mempelajari, mengenali, dan mengetahui hubungan antara makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan berdasarkan beberapa dasar seperti persamaan bentuk tubuh, struktur, dan cara hidup. Oke, baik. Materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kepada adik-adik, salah satu pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Jika saya untuk memimpin doa ini secara ajaran Kristen Protestan, berdoa mohon Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan sembah, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan pembelaan Tuhan dari awal pembelajaran kami, pertengahan, bahkan berakhir dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan memberkati kami dalam perjalanan, memberkati kami di tempat tinggal kami masing-masing dengan semuanya. Semua dalam harapan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami dapat dan bersyukur. Haleluya. Amin. Doa selesai. Oke, baik. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, selamat siang. Selamat siang.